Maka ya harusnya ada ulama-ulama yang menyebarkan berita bohong dan ajaran sesat yang keliru daripada Quran dan Sunnah harusnya dipidana dong, betul ya? Karena undang-undang ITE lo itu, ya apa lo? Loh, mengajarkan itu lebih parah daripada pelaku lo ya. Mengajarkan mengedarkan atau memproduksi ajaran sesat itu lebih parah daripada pelakunya loh. Kalau pelaku hanya ngikut saja bisa jadi, itu enggak? Terprovokasi ya, karena terpengaruh. Yang mempengaruhi itu loh harusnya, betul enggak? Yang parah yang mempengaruhi. Syahadat bersaksi menjadi mengucapkan. Loh, itu saksi palsu enggak itu? Loh, harusnya pidana enggak itu? Halo sobat-sobat semuanya, jumpa lagi di channel Warta Kabar Baik. Selamat pagi buat yang menyimak video ini di pagi hari. Selamat siang, sore, dan malam buat yang menyimak di siang, sore, atau malam hari. Sobat-sobat, video-video di channel Warta Kabar Baik ini hanya dikhususkan bagi jiwa-jiwa atau orang-orang yang berpikiran terbuka ya. Bagi yang tidak berpikiran terbuka, skip aja deh. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf eksakta ilmiah. Bertempat di kampus Taklim Makrifat Majalengka. Judul yang kita angkat kali ini adalah harusnya banyak ulama yang dihukum karena menyajarkan aliran sesat dan berita bohong. Ya. Saya ulangi lagi ya, harusnya banyak ulama-ulama yang dihukum karena mengajarkan aliran sesat dan berita bohong. Bedakan ya antara ulama asli sama palsu ya. Ulama asli, sering saya sampaikan, dia berarti ahli ilmu hakul yakin, makrifat, dan visi misinya sama ngikut Nabi. Nah, beda sama ulama-ulama janjuk-janjuk yang sebelah kiri ini, bahaya pol ini. Asal nyocot Arab dianggap ulama, asal sakti ulama. Ya. Mereka ini mengajarkan agama ya, tapi tidak sesuai dengan tuntunan. Harusnya kan sesat, betul nggak? Tapi majelis ulamanya pun nggak ngerti bahwa kesesatan itu bermula dari ulamanya. Ulama pun di dalam majelis itu sendiri. Siapa yang menghakimi? Kalau yang di situ sudah nggak ada, puncaknya sudah nggak ada yang ngerti itu nggak? Hukum itu harusnya ada di atasnya mereka, ya, yang bisa memberikan kewenangan, memberikan keputusan itu halal haram, itu nggak boleh atau boleh. Lah ulamanya saja nggak ngerti, betul ya? Contohnya ya, apakah nggak mengajarkan ajaran sesat? Anggap aja ajaran sesat ya, bukan ajaran sesat ya. Syahadat yang bersaksi menjadi mengucapkan. Ikrar yang saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan, tiada ilah melainkan Allah, kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tanya sama pengadilan dunia saja loh, saksi itu pasti ditanya dalam sumpah ya. Apakah kamu di TKP melihat dengan mata kepala sendiri langsung dalam keadaan sadar? Nah kalau sudah begini, syahadat yang begitu, ya cuma mengucap, palsu nggak itu? Kesaksian palsu. Nah kalau dia sengaja dari saksi palsu, pidana nggak? Nah, yang pelakunya saja loh pidana, apalagi yang menyuruh, betul nggak loh?
Yang mengajarkan loh. Kalau pengguna narkoba, pengguna sabu-sabu, itu aja kena pidana kok. Apalagi yang bikin? Logika loh ini. Ya, kira-kira besar mana hukumannya? Antara pembuat sabu-sabu, pengedar sabu, sama pemakai sabu. Gedean mana kira-kira? Nah, orang syahadat palsu menyaksikan kemudian berubah menjadi mengucapkan, dia kena pasal, itu enggak? Tapi besar mana pidananya dengan orang yang pemakai tadi ya, dengan yang membuat dan mengedarkan syahadat itu seperti itu. Ya, kemudian ulamanya, ya, ulama yang ini ya, mereka membuat tafsir palsu dan mengedarkan dengan sadar loh. Soalnya bahaya nih, salah tafsir itu bahaya loh, Bang. Loh, kira-kira bagaimana coba loh? Ada orang ya, pribadi misalkan ya, Pak Turidi, dia karena ajaran ulama, ya, akhirnya dia tahunya syahadat itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, diucapkan tok. Pidana nggak ini? Anggap aja pidana. Kira-kira besar mana hukumannya dengan yang membuat ya dan mengedarkan ajaran seperti itu? Logika aja loh. Yang membuat ajaran itu siapa? Ulama toh? Yang mengedarkan siapa? Ulama juga loh. Waduh. Dan mereka bohong ya, betul ya? Loh, bersaksi menjadi mengucapkan bohong nggak itu? Loh, pasal berapa itu? Undang-undang ITE, iya nggak loh? Mengedarkan berita bohong. Tapi masalahnya puncaknya ulama, ya majelis ulama. Ulama pun nggak ngerti. Maka siapa yang mengadili ulama? Ya mbok harus. Tapi saya yakin Allah punya keadilan sendiri. Ya. Kalau yang paling tinggi hukumnya misalkan ya, seterata ini ya, nggak ada lagi di atasnya, maka dia yang menguasai hukum. Maka yang ngeluarin kebijakan fatwa kan ulama. Ulama ngerti nggak sekarang? Nggak ngerti loh. Ini logika nalar loh ya, jangan marah ya. Kamu kalau dikritik, nalar seperti inilah yang kamu dibutuhkan ya. Nggak cuma ngaji ini toh, diskusi nggak jelas ya. Kalau di sini kau belajar nalar ya dan praktek agar kau hakul yakin. Saya paham ya, jelas ya. Pelaku tadi dihukum ya karena saksi palsu, itu enggak? Lah siapa yang ngajarkan tadi? Ulama. Lah siapa yang mengedarkan dakwah tadi? Ulama. Besar mana pelaku yang sana sama pengedar dan pembikin? Dan distorsi di mana-mana ya. Karena mereka ini enggak tahu sambungan wasilah, makanya semua dikaji hanyalah materialistik duniawi saja, bukan horizontal saja. Harusnya banyak itu ulama dihukum itu. Contohnya ya, akhirat ya. Ini saya nyebut nama ya. Mungkin beliau lagi khilaf ya. Kata Ustadz Abdul Somad, akhirat itu nanti katanya. Iya loh. Jelas ya banyak ya. Loh. Akhirat itu alam kekal atau alam baru? Kekal. Kekalnya berarti nggak ada dulu, nggak ada sekarang, nggak ada akan datang, betul nggak? Nah, secara jasmaniah di alam duniawi, waktu dunia zaman Nabi Muhammad sudah membuktikan akhirat, ya toh? Maka akhirat harusnya sudah ada belum? Loh. Bapak Abdul Somad bilang akhir itu nanti, keliru nggak itu? Tapi mungkin dia salah ngucap mungkin atau khilaf ya toh? Demikian juga katanya Abdul Somad, kalau anaknya orang yang sudah Islam, bapak ibunya Islam, dia nggak perlu bersyahadat lagi. Saya yakin dia keliru. Keliru ngomong maksudnya, keliru ya. Karena syahadat bukan mengucapkan, ya toh? Kalau mengucapkan memang nggak perlu, sekali aja cukup, ya. Tapi kalau bersaksi, ya harus kau saksikan dulu kalau bersaksi dulu nggak? Karena bersaksi kau kenal ya dengan Allah dan Rasulnya di dunia ini. Yang di zamanmu sendiri loh ya, karena kau saksikan. Nah kalau kau belum kenal, maka yang ditunjukkan, carilah agar kau kenal dan bersaksi. Anaknya orang, kan sekarang Islam kan sekarang merek aja sekarang, betul ya? Bapaknya merek apa? Islam. Ibunya Pak, merek Islam. Anaknya sudah otomatis merek Islam, betul nggak? Lah memang apa ini surga milik mbahmu, bapakmu, moyangmu, betul nggak ya? Itu urusan pribadi-pribadi. Nah, kalau misalkan tadi ya Abdul Somad bilang bapak ibunya Islam maka anaknya nggak perlu syahadat. Saya tanya ya, pasti nggak ada bahasanya Abu Jahal. Kenapa kamu menyampaikan ajaran yang aneh-aneh, hei Muhammad? Bukankah ini yang dikerjakan oleh bapak-bapakmu, mbah-mbahmu dahulu, betul nggak ya? Nah, persis nggak itu? Hanya ngikut orang tua urutan dahulu, betul nggak? Persis nggak dengan yang diomongkan Abdul Somad? Persis itu, ngikut, jadi budaya itu ya. Nah. Makanya
Saya menyampaikan ini dianggap bid'ah, gitu. Dianggap mengada-ngada, gitu. Aneh mengada-ngada. Sama nggak ada Nabi bid'ah dan mengada-ngada? Sama. Yang membuat itu siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Siapa dia? Ulama tokoh besar waktu itu, enggak? Nah, sekarang siapa? Abdul Somad. Oh, nggak tahu. Saya yakin dia pasti lagi salah ngomong. Maksudnya kayak gitu. Saya yakin, oh, Abdul Somad itu pinter. Dia lulusan apa aja? Kairo. Mana Kairo tuh? Mesir. Jauh nggak dari Tasikmalaya? Itu katanya apa? S2, S3 berapa? Siapa itu? Lilin. Nah, demikian juga banyak ustadz-ustadz yang lain ya. Ini kalau ustadz dunia ya. Ditanya Allah mana ngerti? Nggak ngerti. Ya ulama itu 3 ya. Tahu arah, jalan, dan caranya. Kalau tahu cerita berarti bukan dia itu ulama ya, tapi dia pakar cerita. Berarti dia siapa? Ahli sejarah. Betul nggak? Kalau dia menerangkan hal haram, dia pakar fikih, bukan ulama. Makanya Abdul Somad ya, tolonglah ya direspon. Biar orang-orang itu bisa tahu bahwa keyakinan saya bahwa Anda itu ahli makrifat, gitu. Anda itu tahu ya arah jalan dan caranya. Respon ya, biar mereka ini tidak salah tafsir ya. Seperti Anda salah ucap tadi itu ya. Saya tuh khusnudon sama Abdul Somad ya. Pasti ya dia bilang kan akhir itu nanti. Saya pasti dia keliru ngomong, apa Bang Ibek. Makanya ya, supaya ayolah klarifikasi ya. Syahadat itu mengucapkan apa bersaksi? Bersaksi. Ayolah, tunjukkan ilmumu ya, Abdul Somad. Sudah saya terangkan ya. Murid-muridnya Abdul Somad, tetangganya kayak atau ponakannya atau bibinya ya, sampaikan Abdul Somad ya. Kan ini suatu hasanah ya, kebaikan ya, itu enggak? Kebaikan ya, supaya klarifikasi ya. Thayyib ya. Nah, jadi sekarang itu begitu ya. Contohnya ya. Orang nggak boleh menggambarkan wujudnya Nabi, gitu ya. Ya enggak? Ada orang membuat karikatur Nabi. Dimusuhi orang nggak? Dimusuhi orang, dianggap menghina Islam, betul ya? Betul nggak nih? Nah, kalau misalkan ya menggambar tapi lewat bahan ya, buku contohnya Syama'il Al-Muhammadiyah. Yang kebetulan Abdul Somad lagi lakonnya. Abdul Somad jualan ini ya. Jualan Al-Hidayat, Syekh Ali Jabir, semuanya banyak jualan ya. Kitab membantu ya mempromosikan kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Di situ menggambarkan alisnya, matanya, cara jalan, cara ngomong, rambutnya, kulitnya, semua. Rambut Nabi tidak keriting, tidak lurus. Rambut Nabi kadang-kadang sampai ke bawah, ke telinga, sampai ke bahunya SAW. Wajah Nabi pula SAW. Kemudian keningnya Nabi lebar, alis Nabi tebal hitam pekat, hidung Nabi mancung dengan hidung kecil. Itu semua ciri-cirinya ada, bergigi rapi, ya, dan lain sebagainya. Maka di situ kita lihat apakah ciri-cirinya sama dengan yang ada dalam kitab. Itu kitab namanya apa? Namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah atau Syama'il Muhammadiyah. Karena Imam Tirmidzi di situ ciri-ciri Nabi. Kalau antum sering baca, lama-lama Nabi bisa hadir di dalam mimpi insyaallah. Maka para perindu Nabi baca kitab ini. Ini diedarkan oleh ulama ya. Kemudian saya misalkan ya menggambarkan, misalkan alisnya ada bendetnya didik, nah, saya gambarkan sedikit. Hidungnya misalkan ada bengkok sedikit, misalkan ya, saya gambarkan gitu. Bibirnya tipis, jenggotnya sekian, rambutnya sekian. Nah, kalau saya gambar sesuai dengan ini buku mereka loh. Boleh apa nggak boleh? Tapi mereka menganggap saya ini melanggar penistaan agama, betul nggak loh? Nah, saya tanya, saya menggambar dari buku yang kata mereka boleh, halal, saya tuangkan lewat lukisan. Dasarnya apa? Buku kitab Syama'il Al-Muhammadiyah. Ini dijual mereka ya. Dipromosikan ulama-ulama ya. Abdul Somad ya promosi, ya kalau Al-Hidayat promosi ya. Syekh Ali Jabir. Banyak itu ulama-ulama itu enggak? Nah, saya gambarkan. Nah, ini pidana enggak saya ini? Enggak, ini loh pidana. Sekarang hukumnya sekarang loh. Pidana. Karena dianggap menistakan agama. Loh. Saya pelaku, ini malah pembuat dan pengedar loh. Dasar dari mana? Dasar dari kitab loh. Betul enggak? Yang membuat kitab siapa? Imam At-Tirmidzi katanya. Ya toh? Kemudian disebarluaskan oleh ulama-ulama dunia. Dipromosikan loh. Berarti mereka pengedar ya? Betul ya? Loh. Kalau saya dianggap salah menggambarkan, pengedarnya lebih salah nggak ini? Ya seperti itulah ya. Aneh ya, nggak konsisten ya. Iya nggak loh?
Karena mereka tahu cerita. Abdul Somad lagi. Makanya, please ya Abdul Somad ya, direspon dong gitu. Kami kan membelamu loh kami itu. Saya yakin kamu tuh mungkin salah ngomong gitu. Kang Ibek, dia nggak seperti itu loh ya. Pak Wawa, dia nggak sebodoh itu loh ya. Jangan kamu pikir dia goblok loh ya. Tak belain Abdul Somad ya. Pak Turmizi, saya yakin dia nggak segendeng itu loh ya. Nggak boleh berdua orang gendeng ya. Makanya saya bilang ya Abdul Somad ya. Ayo muncul ya. Bikin video kayak atau ulasan kayak ya. Supaya Pak Tirmizi, Pak Turidi, Bang Ibek tidak menganggapmu gendeng, tidak menganggapmu tolol, tidak menganggapmu jancuk. Loh, saya belain. Saya baik kok ya. Mungkin keceplosan, gitu. Logikanya ini pelaku menggambarkan wujud Nabi dari buku, gitu. Bukunya dihalalkan oleh ulama, disebarkan loh. Kalau ini menjadi menggambarkan dianggap salah loh. Bukunya kok diedarkan loh. Nah, kenapa? Kecuali ya ini menggambar tidak berdasarkan buku itu loh ya. Kecuali loh ya. Jangan menyimpang oke lah. Ini resmi ya, diedarkan oleh ulamanya. Maka saya kan sama saja. Menggambarkan, saya bayang-bayangkan kan arahnya kepada visual. Betul nggak loh? Menggambarkan adalah mewujudkan secara visual. Ya nggak loh? Nah, gambaran visualnya di situ ada. Loh kok jadi pidana gimana coba? Ini logika loh ya. Aduh. Parah ya. Kecuali ini dilarang, baru ini nggak boleh. Iya kan loh? Uang ini disebarluaskan kok bahwa Abdul Somad ada jualan, Adi Hidayat ya, saya yakin kamu nggak gendeng ya. Kamu nggak goblok, kamu nggak bajingan ya. Pak Abdul ini nggak boleh ya. Sudah nama kita sama ulama-ulama di sini nggak boleh ya. Makanya ayo kita tunggu ya, apakah mereka ini gimana coba? Mereka jual di mana-mana. Banyak loh ini contohnya ya. Banyak sekali. Videonya banyak di Facebook, banyak jualan. Nah, coba contohnya. Para ahli itu Asy'ari al-Muhammadiyah. Loh. Ternyata tak ada gunanya baca Quran, tak ada gunanya baca hadis kalau tidak yang pertama kali ditanamkan cinta kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya Asy'ari al-Muhammadiyah atau Syama'il Muhammadiyah. Siapa lagi nih? Nah, kan jualan semua ya? Saya Ibnu Novel, saya nggak tahu orangnya. Nah, saya tanya, logis ya. Kan saya kan anggapannya saya ini penyidik ya, jadi tahu runutan arah berpikir ya. Tadi bilang supaya cinta ya. Dulu mana? Cinta sama kenal. Nah, gampang kan? Next sudah bangun dari tidur. Dulu mana kenal sama ketemu? Nah, berarti kalau nggak ketemu nggak mungkin kenal ya. Kalau nggak kenal nggak mungkin cinta ya kan? Nah, sekarang dari kitab, apakah mereka bisa ketemu? Berarti mereka cinta karena cerita. Jelas ya? Berarti mereka cinta Rasulullah atau cinta sama ceritanya Rasulullah? Cinta sama cerita Rasulullah. Sama seperti seorang produsen film Ipin Upin ya. Membuat orang cinta sama Ipin Upin, betul nggak? Nah, penggambaran itu contohnya ya. Pernah tahu tikus? Kalau di rumahmu kau usir nggak itu tikus? Ada diracun, ada di jebakan tikus nggak? Ada di tempat nggak? Nah, pernah lihat nggak film Mickey Mouse atau Tom and Jerry? Saya tanya, seneng nggak kamu lihat Tom and Jerry? Loh, awalnya tikus itu kau benci toh, betul nggak? Image-nya apa? Dia pencuri, itu kotor, itu penyakit, betul nggak? Tapi kenapa kok kau nonton filmnya? Karena kamu suka filmnya, betul nggak ya? Bukan suka tikusnya, betul ya? Ya bukan? Berarti kamu suka cinta karena cerita dalam film tadi, betul nggak? Nah, ternyata alhamdulillah ulama-ulama yang membuat cerita yang sama tikus dibikin Tom and Jerry ya. Betul nggak? Nah, bedanya kita tidak membenci Nabi Muhammad, tapi kan nggak kenal. Nabi Muhammad zaman lalu, zaman 1500 tahun yang lalu, kenal nggak kau? Maka saya tanya, apakah orang-orang ini sudah ketemu Nabi Muhammad yang zaman ini? Mereka loh ya? Enggak. Kenapa kok cerita? Berarti mereka seperti sutradara pembikin kartun Mickey Mouse atau Tom and Jerry. Sehingga membuat audiens cinta, suka sama tikus di dalam cerita, itu kan? Persis. Tepuk tangan untuk mereka. Tapi nggak boleh menuduh ulama goblok. Pasti mereka salah forum kan ya. Tadi ada siapa saja tadi? Habib Novel, Adi Hidayat sama Abdul Somad.
Ya, jelas ya. Mereka promosi menyampaikan kitab Sama'il Al-Muhammadiyah ya, menggambarkan fisik Nabi, ciri Nabi, perilaku Nabi supaya cinta Nabi. Nah, logika, cinta duluan mana? Cinta sama kenal. Kenal sama ketemu? Nah, kalau nggak pernah ketemu bisa kenal. Kalau nggak kenal bisa cinta. Mereka membuat banyak umat Islam cinta akan cerita Nabi Muhammad. Ya, jelas ya? Sama seperti produsen Tom and Jerry atau Mickey Mouse. Jelas ya? Jelas ya? Bukan cinta Nabi loh ya, cinta cerita. Jelas ya? Nah, karena apa? Yang membuat cinta apa? Ceritanya, betul nggak? Coba ya. Neng, menikah dulu atau cinta? Atau cinta dulu atau kenal? Kenal dulu atau ketemu? Nah, jelas ya? Nggak mungkin kalau cinta kalau nggak pernah ketemu. Cinta harus kenal dulu, kenal harus ketemu. Kalau kamu nggak pernah ketemu berarti kamu cinta angan-angan, ya kan? Contohnya kamu ngefans sama Brad Pitt katanya. Itu kembaran saya fisiknya sama Tom Cruise 11-12. Cuman saya nggak sombong. Ya. Ada orang ngefans, berarti dia bukan cinta orangnya loh ya. Nah. Jadi kalau dapat dari cerita tok nggak pernah ketemu. Ini kan sudah ketemu Brad Pitt ya. Kalau dapat dari cerita berarti ngefans ya. Bukan cinta, jelas ya. Berarti mereka ini adalah fansnya Nabi Muhammad dalam cerita ya. Atau fans cerita Nabi Muhammad, itu enggak? Berarti apa? Cerita Nabi Muhammad Fans Club. CNMFC ya. Apa tadi? Cerita Nabi Muhammad Fans Club atau Fans Club cerita Nabi Muhammad. Sama aja lah ya. Betul enggak ya? Saya kalau salah silakan ya dihujat ya. Betul apa enggak ini? Kalau nggak pernah ketemu berarti angan-angan atau yang membuat cinta itu ya? Berarti cinta karena angan-angan, ya kan? Nah, bukunya diedarkan oleh ulama-ulama dunia ya. Hebat. Karena apa? Mereka nggak ketemu siapa Nabi Muhammad utusan Allah yang zaman ini. Jelas? Padahal ketemu dulu baru kenal harus cinta. Ya kan? Logis ya? Nah, makanya ada orang itu bisa menyampaikan agama, ada orang bisa ceritakan cerita agama. Beda. Kalau menyampaikan agama tidak prakteknya dia paham. Lah kalau ada orang ngomong di mimbar, cerita misalkan Isra Mi'raj ya, Masya Allah, kita memperingati ribuan tahun yang lalu ya, di mana junjungan Rasulullah Muhammad di Isra Mi'rajkan Allah sampai naik ke Sidratul Muntaha, kemudian naik lagi. Diceritakan di dalam kisah ya, beliau berangkat Isra Mi'raj beserta dengan Al-Baurak, kemudian bla 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 bla. Sidratul Muntaha ternyata isinya adalah pohon yang isinya daunnya adalah pengetahuan dan sebagainya. Nah, kemudian orang, wow, saya tanya, misalkan ada jamaah kemudian tanya, gimana caranya bisa mi'raj? Wah, itu kan di dalam Quran cerita. Nah, saya tanya, dia menyampaikan agama atau menyampaikan cerita agama? Cerita. Tepuk tangan ya. Hebat ya. Nah, kalau dia memang guru agama, dia bisa mengajarkan jalan, arah, dan caranya. Jelas ya? Nah, paham sekarang ya? Bedakan antara faktor yang konkret atau ceritanya. Jadi jangan ketipu ya. Kalau ada orang cerita akhirat, tapi tanya gimana prakteknya masuk akhirat, gak ngerti. Berarti dia pakar cerita akhirat ya. Pakar dia emang menarik. Sama seperti sutradara dan skenario membuat cerita tikus menjadi Mickey Mouse atau Tom and Jerry, jelas ya. Menjadi menarik ya, luar biasa ya. Tapi ceritanya ya, nah, gitu ya. Maka ya, harusnya ada ulama-ulama yang menyebarkan berita bohong dan ajaran sesat yang keliru daripada Quran dan Sunnah harusnya dipidana dong, betul ya? Karena undang-undang ITE loh itu, iya apa lo? Loh, mengajarkan itu lebih parah daripada pelaku loh ya. Mengajarkan ya, mengedarkan atau memproduksi ajaran sesat itu lebih parah daripada pelakunya loh. Kalau pelaku hanya ngikut saja bisa jadi itu nggak? Terprovokasi ya, karena terpengaruh. Yang mempengaruhi itu loh harusnya, betul nggak? Yang parah yang mempengaruhi. Syahadat bersaksi menjadi mengucapkan. Loh, itu saksi palsu nggak itu? Loh, harusnya pidana nggak itu? Cuman gimana ini kita mau protes kemana coba? Kalau polisi bisa menerima aduan seperti ini nggak ya kira-kira? Satpol PP? Hansip? Siapa kira kalau kita ngadu ya? Ya ini ya agama telah rusak ya, bejat ya. Jadi jelas ya. Tadi ada Ustadz Abdul Somad, Adi Dayat dan Habib Novel itu mengedarkan ya, menyebarkan
buku cerita tentang Nabi, ya. Mengajarkan orang untuk cinta akan cerita Nabi. Bukan cinta kepada Nabi, tapi cinta akan cerita Nabi. Jelas ya? Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Tapi saya yakin Ustaz Abdul Somad, Habib Novel, dan Adi Dayat mungkin hilaf ya. Mungkin nggak seperti itu maksudnya ya. Insya Allah ya. Dan saya yakin mereka tidak goblok. Ya. Ini serius ini. Mereka tidak gendeng ya. Mereka tidak jancuk. Mereka tidak picek tai asu. Enggak ya. Enggak boleh loh ya. Enggak boleh ngata-ngatai ulama-ulama seperti itu. Apalagi sekelas Abdul Somad, Adi Dayat, Habib Novel. Mereka itu, kata orang itu ulama besar loh. Dan mereka itu lulusan luar negeri sono. Mana tadi Kairo? Apa yang Tasikmalaya itu? Mana tuh? Dia katanya apa? S berapa tuh? S apa? Yang S banyak itu loh. Loh, mereka itu ulama hebat loh. Banyak fansnya ya. Mudah-mudahan ya mereka salah ngomong tadi ya. Saya yakin salah ngomong ya. Ya nggak boleh dimasukkan nanti loh ya omongan mereka loh ya. Mereka mengajarkan cinta akan cerita Nabi ya, bukan cinta Nabi loh ya. Jelas ya. Ketemu baru kenal baru cinta. Masa cinta nggak pernah kenal, cinta nggak pernah ketemu. Berarti kamu cinta angan-angan. Ya enggak loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.